ya. Jelas. Ya. Monggo Prof Victor dulu ya. Pak Bisri, halo. Assalamualaikum. Ya, silakan dijelaskan 5 teori belajar dan contohnya. Contoh dalam pembelajarannya gimana? Mana yang namanya stimulus, mana yang namanya respon? Ya. Nah, gitu. Jadi menciptakan stimulus-stimulus supaya kemudian muncul perilaku-perilaku yang diharapkan, ya kan? Ya, oke. Terus teori apa lagi? Gimana? Teori kognitif itu teorinya dia bilang apa? Ya terus nggak dijawab. Ya sebisanya. Kalau nggak ada jawabannya itu nggak ada nilainya masalahnya. Iya. Kan yang diminta kisi-kisinya 5. Kalau hanya 4 kan berarti nilainya 4 kali 5. Satu teori itu nilainya 5. Nilainya 4. Proses perolehan ilmu. Iya, itu namanya aja kognitif. Jadi gimana sih proses perolehan ilmu itu gitu. Gimana proses perolehan ilmu supaya anak itu gampang dapat ilmu itu gimana gitu. Boleh, itu teorinya siapa begitu itu. Iya. Jadi Jean Piaget itu kan sebetulnya bilangnya begini. Kalau mau ngajari anak itu sesuaikan dengan umurnya, kayak gitu. Nggak mungkin lah anak kelas 1 SD diajari dengan teori-teorinya mahasiswa, itu nggak mungkin. Ya ada yang bisa, tapi kayaknya jarang. Anak kelas 1 SD diajari filsafat ilmu gitu, itu kan nggak mungkin kan? Ya itu teorinya di teori kognitif. Terus kalau David Ausubel itu bilangnya kan gini, kalau mau ngajari dan cepat dapat ilmu, anak cepat dapat ilmu itu berikan lingkungan yang menyenangkan. Belajar itu
anak itu meaningful gitu, jadi punya kebermaknaan bagi dia. Itu akan cepat keserap. Kalau teori yang lain punyanya Brunner, itu mengatakan kalau guru itu ingin ilmunya yang ditransfer itu cepat dipahami, itu dipraktekkan, jangan diceritakan. Banyak praktek. Oke, kognitif. Setelah kognitif teori apa? Nah, silakan dulu. Iya, boleh. Iya, dalam ya, dalam pembelajaran PAI jenengan kira-kira gimana mempraktekkan teori ini? Apa yang bisa dipraktekkan dengan menggunakan teori ini? Apa, materi apa, terus dinyanyikan apa? Oh, ini kan PAI. Tanda-tanda apa? Eh? Oh, balik. Ada nyanyiannya, coba nyanyikan. Oh iya iya. Ya, itu sak kelas kan nyanyi kabeh toh? Iya, itu sak kelas nyanyi kabeh. Iya, gini, itu kan kalau menghargai apa namanya? Diferensiasi anak atau perbedaan anak itu kan ada anak yang kuat hafalannya, jadi dia masuk tahfidz, yang kurang berarti dia nanti masuk di bagian apa begitu. Tapi itu antara tahfidz dan bagian yang lain itu bukan berarti bagian tahfidz itu anak yang istimewa, itu ya tidak. Ya, maksudnya semua punya keistimewaan masing-masing yang kemudian dikelola oleh guru. Oke, teori apalagi satu lagi. Ada lagi, dua lagi. Konstruk, konstruk. Yang teman. Iya, apa itu? Dari pengalaman. Gimana gimana caranya guru mempraktekkan itu di kelas? Iya, 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 iya. Hmm, gitu ya. Jadi sebetulnya kan melalui pengalaman mereka dapat ilmu, kan gitu ya. Jadi melalui pengalaman sehari-hari dia dapat ilmu. Contoh yang paling gampang. Anak kecil
belum tahu kalau api itu panas, tapi ternyata lilin itu dipegang itu panas. Akhirnya kan dia tahu bahwa dengan pengalamannya itu dia dapat pengetahuan. Atau ada anak kecil bayi mungkin ya sekitar umur satu tahun setengah. Dia ketutuk gitu ya, sehingga kemudian setelah itu dia pengalaman, sehingga kemudian dia menghindari benturan tadi. Ya, atau gelundung gitu ya. Gelundung itu tahu gelundung ya. Oke, satu lagi teorinya apa? Iya, udah cukup. Coba buatkan rumusan tujuan pembelajaran. Menyebutkan itu kata kerja level berapa. Satu itu memangnya direkomkan untuk dipakai. Apakah level 1 itu direkomkan untuk dipakai? Tidak ya. Ya di PPG itu memang tidak. Ya kan? Tidak. Kenapa? Iya, itu paling tidak itu level 4. Ya. Supaya kemudian menyebutkannya tetap tetap include gitu kan, tapi dia kan punya contoh siswa dapat membedakan ya, membedakan berarti kan tingkat tinggi itu, karena membedakan itu analisis, dapat membedakan antara ini dan itu kan berarti bisa menganalisis kan ya. Itu kata kerja membedakan itu bisa dipakai karena itu tingkat tinggi sebenarnya, tetapi memang tingkat tingginya level anak-anak ya membedakan apa dan apa kayak gitu. Ya. Oke, Pak Parjo, monggo dilanjut. Oh, Pak Parjo. Iya, siap Pak Wito. Halo Pak Parjo. Oke, iya Oke, siap. oke. Oke, lanjut ya. Oke, Oke, oke. langsung sebut dulu biar enggak ini. Nah, baca surat Mahasiswa dapat. Al-Insyirah. Oh, ini sih. Oke. Ada kertas putih Mas di meja Mas? Ada ya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, tunjukkan Mas. Agak gelap. Iya, tadi bisa kelihatan tapi agak gelap.
Kenapa ya? Buram mungkin anu. Ya, ya itu ya tadi itu bisa ya. Oh ya, lumayan itu. Kalau dipermak sedikit lagi itu lebih bagus. Rahman, Rahman itu mim terus setelah itu kan harus langsung nunnya itu tidak ada renggetnya satu lagi. Ya, tidak ada renggetnya itu. Nah, itu tambahin rengget itu jadi ya. Itu Ya, seperti Ar-Rahmani ini Rohim itu. Rahim. Ya. Gitu ya. Mem Jadi terus nun, nggak ada renggetnya. Ya. mim langsung nun gitu ya. Kalau nulis H terus ya, ya-nya ya kasih jeda gitu, titik-titik kelihatan, titiknya luar dua gitu ya. Oke, ya makasih. Oke, ya bacaannya dan tulisannya sudah lumayan bagus. Sekarang ini Mas, penguasaan PAI secara keseluruhan. Ya, tadi saya sudah menanyakan 4 Khulafaur Rasyidin ya. Setelah 4 Khulafaur Rasyidin, pemerintahan dilanjutkan oleh siapa, Mas? Pemerintahan Islam, Mas. Setelah itu, setelah itu, hmm, itu besarnya Turki Utsmaniyah. Itu setelah itu Mamaluk dulu. Ada beberapa dinasti-dinasti kecil itu. Oke. Tentang fikih ya Mas. Fikih itu meliputi apa saja Mas? Yang Anda ketahui. Iya. Iya, yang paling pertama mau langsung muamalah. Fikih ibadah. Kalau toharoh itu apa Mas? Toharoh Mas. Okay. Atau najis ada berapa Mas? Najis ada berapa? Najis macam. Oke. Najis mukhafafah itu najis apa Mas? Najis mukhafafah. Iya, berarti maksudnya apa itu? Iya, najisnya itu apa yang dimaksud najisnya? Jadi kalau sudah minum susu formula itu berarti tawasito. Ya. Oke, makasih. Terus ini ya, sejarah tadi tentang itu sejarah oke lah cukup. Fikih, akidah Mas. Ihsan itu apa Mas? Ihsan Mas. Sorry akhlak ya. Oh, ya. Kenapa kalau di SD, SMP, SMA itu akidah dan akhlak jadi satu ya Mas? Atau di MTS, MA itu namanya akidah akhlak gitu ya. Kok jadi satu, tidak akidah sendiri, akhlak sendiri kenapa? Tahu nggak kira-kira? Mata pelajarannya kan akidah akhlak gitu loh. Al-Quran, hadis jadi satu, akidah, akhlak kan gitu. Kenapa jadi satu, tidak akidah sendiri, akhlak sendiri? Ya, representasi dari
akidah itu ya akhlak, muncul akhlak yang baik itu. Akidah itu terkait dengan keyakinan dan pengetahuan tentang Tuhan kan gitu. Kalau punya tahu tentang Tuhan berarti akhlaknya terhadap Tuhan kan baik. Tahu tentang kedudukannya manusia berarti hubungannya dengan manusia kan baik kan begitu ya. Oke, iya saya kira itu untuk ini. Kemudian terkait dengan PTK Mas. Dengan PTK-nya tentang apa? Dibaca aja judulnya. Hmm. Hmm. Jadi melalui metodenya itu duluan, baru pada siswa SD kayak gitu. Siswanya itu belakangan. Jadi ya peningkatan penguasaan membaca Al-Quran secara tartil, peningkatan itu toh melalui metode tilawah, terus kemudian pada siswa kelas titik-titik gitu ya di sekolah mama. Oke. Tadi apa metodenya tilawah apa Mas? Tilawah terbimbing. Tilawah terbimbing itu maksudnya apa? Hmm. Itu harus ada teorinya siapa gitu Mas, maksudnya tilawah terbimbing. Karena metode membaca gitu, metode membaca kan ada tartili, misalnya Baghdadi, ada Yambu'ah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau tilawah terbimbing juga bisa, itu menjadi metode. Ya. Itu seperti PJBL, seperti drill, itu kan itu. Nah, maksudnya kalau tilawah terbimbing itu maksudnya apa itu harus jelas ya. Itu ada ini enggak? Tilawah terbimbing itu menurut siapa gitu ada enggak? Oh, berarti maksud saudara tilawah tetapi dibimbing terus ya. Karena bisa jadi itu hampir kayak drill itu kan jenengan dilakukan terus menerus itu kan drill ya. Oke, PTK-nya. Terus saya tanya Mas, pembelajaran itu harus menggunakan TIPEK. TIPEK itu apa Mas? TPACK itu loh. Hmm. Maksudnya apa deh kalau nggak tahu arti technological, pedagogical, and content knowledge gitu. Maksudnya apa itu? Bukan hanya menggunakan, memadukan pembelajaran dengan teknologi, perangkat teknologi gitu. Jadi teknologi dipakai itu bukan untuk ini pelengkap, tapi memang menjadi bagian dari cara gitu ya. Oke, itu kalau bisa di ini ya, dikuatkan ya. Dengan di apa namanya, tujuan pembelajarannya sebagainya sudah muncul atau di metode pembelajarannya sudah muncul TIPEK-nya belum? TPACK-nya. Pakai apa misalnya yang jenengan sering pakai apa? Ya, menurut Skinner. Skinner kan teori. Apa menggunakan apa? Skinner apa sih? Oh, gitu. Itu namanya. Namanya apa? Oh, gitu.
Oke, ada mungkin. Oke, oke, makasih. Kalau PJBL itu apa, Mas? Hmm, Project Based Learning. Bedanya dengan PBL apa? Oke, sekarang saya tanya, contohnya membuat siswa dikasih problem gitu ya untuk dipecahkan. Itu seperti apa? PBL. Ya boleh, materi. Hmm. Hmm. Jadi itu ada narasi kayak gitu ya, disampaikan kepada siswa untuk dipecahkan secara kelompok kayak gitu ya. Hmm. Ya tapi kalau nyari problem, nyari ngajari di kelas berapa? 1 sampai 6 SD. Berarti nanti cara menjelaskannya ya jangan langsung mulai dari head, ya problem based learning-nya ya kira-kira tentang ini apa namanya, yang sederhana-sederhana saja, Al-Quran misalnya kayak gitu, membedakan antara apa namanya, kan ada ayat kursi yang ditempel di dinding-dinding, terus ada Yasin, itu apakah itu Al-Quran atau bukan, suruh ini. Terus ada Al-Quran yang mushafnya kan kayak gitu. Mana yang merupakan Al-Quran kayak gitu. Oh itu Al-Quran semua, lah yang itu apa kan gitu. Oh itu bagian dari Al-Quran. Tapi eh, kalau yang ditempel di dinding Al-Quran nggak, ya tetap Al-Quran kayak gitu. Itu berarti anak sudah bisa mikir kayak gitu. Seperti itu Mas. Jadi tidak harus yang, karena kalau membahas tentang head tentang itu cara membahasnya juga tidak ini ada ini, ya nggak harus begitu cara tentang ininya ya. Jadi oke, kalau pengetahuan itu terkait saya kira itu cukup, terus terkait dengan pengetahuan Mas. Pengetahuan itu mempunyai dimensi apa saja atau ada berapa dimensi pengetahuan? Hmm, hmm, terus metakognitif. Ya misalnya kalau terkait dengan Al-Quran, faktualnya apa Mas berarti? Hmm, ya, anak-anak disuruh ini lihat, oh ini loh Al-Quran yang gitu. Konseptual berarti konsep tentang Al-Quran. Al-Quran itu apa sebenarnya? Bisa definisinya, terus kemudian hakikat dari Al-Quran itu konseptual. Prosedural misalnya apa? Ya, tata cara membaca Quran, ya gitu ya. Kalau metakognisi terkait dengan Al-Quran,
Iya, kalau bagi anak kecil ya nggak sampai ke situnya. Mungkin kalau SD-nya kelas 2 sudah senang membaca Al-Quran kayak gitu, berarti sudah itu sudah punya makna kognitif. Jadi, oh Al-Quran mempunyai manfaat. Oh ini Al-Quran, terus kemudian diinggirkan, tidak akan ada sobekan Al-Quran itu diambil, ditaruh, terus kemudian itu sudah sikap muncul dalam bentuk sikap, muncul dalam bentuk perilaku, muncul dalam bentuk penghargaan terhadap Al-Quran. Terus ya kayak gitu. Tapi nanti kalau terkait dengan lebih tinggi lagi ya bagaimana Al-Quran menjadi pandangan hidupnya itu ya, untuk mengoreksi hidupnya. Tapi itu kalau sudah tingkat tinggi. Kalau anak kecil ya tingkatannya ya cukup, oh Al-Quran itu hebat ya. Dia udah tahu. Saya ingin bisa baca Al-Quran dengan baik, nah gitu. Al-Quran itu akan bermanfaat untuk hidup saya, itu gitu. Itu betul-betul sudah sampai ke situ. Oke, Mas. Sekarang domain dalam pembelajaran apa saja, Mas? Domain dalam pembelajaran. Yang menurut domain pembelajaran menurut taksonomi Bloom. Kognitif. Kalau tingkatan kognitif apa saja? Hmm. Menerapkan ketiga, menerapkan. Keempat, menganalisis. Terus kelima, mengevaluasi. Keenam, iya mencipta. Contoh mengevaluasi gimana tentang Al-Quran? Misalnya tajwid, itu kan bisa. Hmm. Di antara ini yang merupakan bacaan ikhfa yang mana 1, 2, 3 itu berarti menunjukkan bisa mengevaluasi mana yang ikhfa, mana yang idhar, kan gitu toh. Kalau misalnya ini mengkreasi, berarti mengkreasi kan. Contohnya dalam Al-Quran apa? Mengkreasi misalnya. Ya, ya. Itu berarti psikomotorik. Kalau yang itu ya misalnya bisa eh, menyimpulkan definisi Al-Quran dengan bahasa sendiri, itu sudah mengkreasi nampaknya untuk anak. Nah, pembelajaran itu kan harus hot, Mas. Hot itu maksudnya apa, Mas? Thinking, skill. Maksudnya apa maksudnya? Nah, pembelajaran harus sudah tahap tinggi ya. Tahap tinggi itu berarti mulai level berapa kalau kognitif? 4, 5, 6. Berarti analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, kalau aplikasi itu namanya mods, middle, kan gitu. Oke, contoh dari tujuan pembelajaran yang Mas Bisri lakukan, tujuan pembelajaran terhadap materi apa? Coba baca tujuan pembelajarannya apa, misalnya contohkan. Tapi yang hot kalau ada.
Dikasih kondisi dulu. Setelah apa? Setelah menyaksikan video, setelah proses pembelajaran menggunakan demonstrasi atau apa gitu. Kasih itu dulu. Atau setelah mendiskusikan gitu. Oke. Siswa dapat apa tadi? Ya, merefleksikan. Kalau merefleksikan itu ya berat banget ya. Siswa dapat ini menemukan misalnya gitu. Menemukan kan sudah mengkreasi, menemukan apa namanya perilaku yang harus dilakukan atau 3 perilaku yang harus dilakukan sebagai sebagai konsekuensi pengetahuan tentang balik misalnya kayak gitu. Itu sudah cukup gitu ya. Saya kira cukup, Prof Vito. Oke, mari kita tutup. Ya, saya berpesan kepada Pak Bisri, ini kan nanti panjenengan lulus PPG. Kalau lulus PPG itu nanti berarti harus jadi guru yang berbeda dengan guru yang belum PPG. Ya, harus semangatnya, ilmunya, termasuk juga apa ya perilaku kita sehari-hari. Ya, saya kira ya kita menjadi orang yang menjaga PAI. Dengan guru PAI, kita semua ini juga guru PAI. Ya, terima kasih, semoga lancar kelanjutannya dan semoga lulus dengan lulus yang terbaik dan barokah. Ya, saya mohon maaf kalau ada salah-salahnya juga Pak Parjo, semuanya kalau ada salahnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Parjo, Prof Parjo, makasih. Sami-sami Pak Vito. Ya, tutup ya. Saya pamit juga. Tutup. Waalaikumsalam. Pamit ya Mas. Ya, ya oke.